Lo pernah nggak bawa laptop lo ke tempat umum atau lagi kuliah baru lo sadar, wah laptop gue lowbat. Halo, selamat datang ke channel gue dan gue bakal ngasih tauin lo gimana caranya ngecas semua laptop dengan power bank. Iya, semua laptop. Let's get on to the video. Oke, sekarang kita akan membahas komponen-komponen apa yang dibutuhkan untuk dapat mengecas laptop Anda dengan sebuah power bank. Jadi pertama, kalau tools yang dibutuhkan itu, kalau misalnya tegangan yang dibutuhkan oleh laptop kamu itu bukan 9 volt, 12 volt, 15 volt, atau 20 volt, maka kamu membutuhkan multimeter. Jadi multimeter ini gunanya untuk kita melakukan pengukuran dari berapa tegangan akhir yang dihasilkan oleh sebuah buck atau boost converter. Oke, itu tools yang kalian butuhkan. Kalau misalnya bukan 9 volt, 12 volt, 15 volt, atau 20 volt. Kedua, power bank. Power bank yang support power delivery. Nah, power bank yang support power delivery dan memiliki kapasitas pengeluaran daya lebih daripada yang dibutuhkan oleh laptop kamu. Misalnya laptop kamu itu butuh 20 volt, 1,5 ampere. Berarti dia membutuhkan 30 watt. Nah, berarti kamu harus memiliki power bank yang bisa menyuplai lebih dari 30 watt. Nah ya, untuk kasus ini, power banknya itu adalah Xiaomi Mi Pro 3 20.000 mAh dengan kemampuan power delivery 45 watt. Kedua, kalian butuh, ini dia, dummy power delivery receiver. Nah, gunanya ini adalah meminta tegangan dari power bank tersebut untuk menyuplai alat ini. Jadi untuk kasus ini saya menggunakan yang 20 volt. Selanjutnya adalah kabel Type-C power delivery standar aja. Panjangnya terserah kalian. Mau mungkin 20 cm, 30 cm, 50 cm, 1 meter. Gak masalah. Yang penting yang berkualitas, yang bisa melebihi dari kapasitas power banknya. Misalnya power banknya bisa 45 watt, maka seenggaknya kabelnya itu bisa lebih dari 45 watt atau 45 watt. Setelah itu, ini kalau misalnya kalian beda yang dibutuhkan oleh laptopnya bukan 9, 12, 15, atau 20. Berarti kalian membutuhkan ini untuk mengubah volt. Pada kasus ini laptop saya butuh 19 volt, maka dari input 20 volt yang dihasilkan oleh dummy power delivery akan diubah menjadi 9 volt dari buck converter. Nah, yang terakhir adalah, ini kita geser aja dulu. Yang terakhir adalah konektor kepada laptopnya itu sendiri. Nah, kalau laptop saya butuhnya adalah konektornya yang barrel 3,0 kali 1,1 mm. Kabel ini sebenarnya dapetin dari adapternya. Ini adapternya itu sudah banyak masalah. Jadi kalau kalian juga punya adapter yang sedikit masalah, kalian bisa gunting aja ini dan kalian pakai kabelnya aja. Oke, nah kalau misalnya udah itu semua, kita harus ngapain? Jadi pertama, kita harus mengkoneksi ini, dummy power delivery-nya ini kepada buck converter. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu, karena input dari buck converternya itu dapat dilihat bahwa ada input positif, negatif, dan output positif dan negatif. Jadi inputnya harus kita tahu, positifnya itu yang mana, negatifnya itu yang mana. Jadi pertama kita cek dulu bagaimana output dari dummy power delivery-nya itu. Nah, ini power bank-nya. Oke, kita sambungkan aja. Nah, ini kenapa membutuhkan kabel ini adalah karena dummy power delivery-nya itu merupakan female. Tapi kalau misalnya dummy power delivery-nya itu male, tinggal langsung colok aja juga nggak masalah. Salah satu kegunaan dari multimeternya itu juga adalah untuk mengetahui polaritas dari listriknya itu. Jadi untuk mengetahui itu gampang aja. Kalau kalian nggak pernah menggunakan multimeter, kita nyalain aja.
kamu set ininya kepada mode volt, pengukuran volt. Ini lambang ini menunjukkan DC. Jadi karena output dari ini adalah 20 volt, jadi kamu lebihin aja. Kan ini maksimumnya 20 volt, kita ubah menjadi yang 200 volt. Setelah itu, yang merah kalian masukkan kepada yang pengukuran volt. Yang hitamnya itu kalian masukkan kepada COM. Setelah itu, kita colok aja yang ini. Kita colok aja. Nah, setelah itu kita lihat yang merah sama yang hitam kita colok. Nah, kalian lihat dia tampil 20 volt. Nah, berarti polaritasnya benar. Bahwa polaritas yang dihasilkan pada kabel merah adalah positif dan hitam negatif. Nah, kalau misalnya kalian terbalik ininya, gak masalah. Kalian misalnya terbalik. Yang merah ke polaritas negatif, yang ini positif, hitam ke positif. Bisa kalian lihat itu menghasilkan pada multimeter dia negatif, tegangannya negatif. Berarti polaritasnya terbalik. Jadi kalian tinggal tahu bahwa oke, berarti yang merah itu kalau pada kasus ini yang kabel merah itu merupakan kabel positif yang menghasilkan 20 volt. Oke. Setelah udah tahu yang positif dan negatif, kita geser aja dulu yang alat-alat lainnya, multimeter dan power bank. Sekarang kita akan sambungkan kepada buck converter. Buck converter atau boost converter. Kalau buck converter itu adalah menurunkan, jadi supply tegangannya itu lebih tinggi dan outputnya itu lebih rendah. Kalau misalnya boost converter, itu dari tegangan lebih rendah, outputnya menghasilkan tegangan yang lebih tinggi. Sekarang kalau misalnya yang dengan tipe yang saya punya ini, XL4016, dia itu mudah aja untuk menyambungkannya. Yaitu dengan ini, kalian putar aja untuk bisa dibuka. Setelah itu kalian tinggal selipkan kepada, tunggu sebentar, kalian selipkan kepada kontaknya ini. Jadi kalian lihat, oke, positifnya yang sini, negatifnya yang, kalau misalnya ini serabut, kalian bisa pelintir dulu, kalian putar, tujuannya untuk membuat dia menjadi kaku dan menjadi satu. Setelah itu kalian masukkan kepada kontaknya. Tunggu sebentar ini. 2000 years later. Oke. Setelah itu kalian bisa kunci aja. Ya, sudah masuk. Sekarang untuk kabel dari dummy kepada buck converter. Setelah itu mungkin pertanyaannya itu adalah gimana cara menggunakan buck converternya itu. Buck converternya itu dia membutuhkan obeng yang cukup kecil dan negatif untuk memutarnya. Kalian bisa lihat pada sini. Jadi kalian membutuhkan obeng kecil yang bisa memutar ini. Untuk mengetahui voltage akhirnya yang dihasilkan oleh buck converter, pertama kita harus menyalakan dari multimeternya ini. Jadi kita sambungkan lagi kepada power bank. Nah, kita bisa lihat ini buck converternya menyala. Setelah itu, kita bisa lihat juga bahwa inputnya ini menghasilkan 20 volt. Nah, setelah itu kalian bisa cek juga pada outputnya. Ini hasilnya itu berapa? Dia menghasilkan 19,1. Jadi gimana sih kalau misalnya mau diubah-ubah? Gampang aja. Misalnya kalian taruh aja kayak gini.
Habis itu kalian putar aja potensiometernya. Kalian bisa lihat turun. Tunggu sebentar. Turun. Nah, kalau diputar searah jarum jam, dia akan naik. Nah, untuk tegangan yang dibutuhkan pada laptop yang dibutuhkan sekarang adalah 19 volt. Jadi sekarang ini 19,1. Kalau 1 volt itu cukup dekat lah kepada outputnya. Oke, setelah dia terhubung, kita juga mengatur buck converternya itu mensupply tegangan yang cocok. Kita bisa cabut kembali. Oke, sekarang kita sambungkan kabel ini kepada buck converter. Tapi kita kan nggak tahu bahwa input yang dibutuhkan pada akhir jack itu gimana? Apakah tengahnya yang positif? Apakah luarnya yang negatif? Apakah luarnya yang positif? Nah, itu kita nggak tahu. Jadi, untuk itu kalian harus melihat ini dulu. Lihat pada adapter. Adapternya itu umumnya kalian bisa lihat seperti yang ini, bahwa dia itu menunjukkan berapa volt yang dibutuhkan atau yang dihasilkan, berapa ampere maksimum yang bisa dihasilkan, dan pinoutnya. Kalau kalian bisa lihat lambangnya di sini, bahwa yang tengahnya itu adalah positif dan luarnya itu adalah negatif. Oke, sekarang kita lakukan yang sama. Kita menyambungkan dari buck converternya ini kepada output atau kabel sebagai input dari laptop tersebut. Laptop kalian, apapun itu, gak masalah. Yang penting kalian tahu tengahnya itu atau pinoutnya itu kayak gimana. Apakah tengahnya yang positif, apa luarnya yang negatif. Kalau yang ini adalah dia lubang, sehingga tengah dari jack pada laptopnya itu adalah sebuah tusukan. Tapi ada versi lain adalah yang tengah dari chargernya ini adalah sebuah pin. Tapi kalau misalnya kalian tahu dia itu yang mana, nggak masalah. Nah, sekarang kita tahu tujuannya itu adalah tengah positif, luar negatif. Tapi kita nggak tahu sebenarnya kabel yang mana. Jadi umumnya, karena umumnya yang merah itu positif dan putih itu negatif, kita lebih baik mengeceknya itu dengan mengikuti yang biasanya aja, yang umumnya. Lalu kalau misalnya memang tidak sesuai dengan kasus kita, baru kita balik. Nah, sekarang kita pelintir lagi ini. Habis itu kita masukkan kepada, kita lihat ini positif, negatif. Oke. Setelah itu kalian putar aja. Kalian kencangkan ke sini. Oke. Nah, karena ini adalah jacknya yang kecil, maka dibutuhkan sebuah pin yang harus dimasukkan untuk mengetahui sebenarnya tegangan yang pada di dalamnya itu. Jadi sekarang kita bisa cek lagi dengan multimeter bagaimana polaritasnya. Jadi sekarang kita taruh dulu, kita sambungkan ini kepada power bank-nya. Nah, kita masukkan aja pinnya. Selesai. Nah, ini sekarang kita cek bagaimana polaritasnya. Bisa dilihat bahwa polaritasnya dengan yang merah menekan kepada yang tengah dan hitam menekan kepada luarnya, menandakan bahwa yang dalamnya itu memiliki 19 volt dan yang luar merupakan ground-nya. Jadi ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh laptopnya. Oke. Nah, kemudian pembahasannya ini sebenarnya satu lagi adalah sebenarnya buck converternya itu apakah harus yang XL4016? Enggak.
Ini sebenarnya hitungannya itu adalah overpower sih. Ini dia bisa menyuplai sampai 8 ampere. 8 ampere jadi sangatlah besar. Kalian bisa beli yang XL4015 yang bisa seingat saya 5 ampere, lebih kecil. Nah, kalau yang ini tapi karena dia kemampuannya lebih besar, jadi dia pada saat beroperasi maksimum dia lebih dingin aja. Sekarang kita bisa hubungkan kepada laptop. Laptop yang sekarang digunakan itu sebenarnya adalah tipenya Transformer Book T300C. Kalian bisa lihat ini dia 77%. Nah, ketika kita sambungkan, maka dia charging. Nah, kalian mungkin menanya, kok tadi kan 19, dia bilang membutuhkan 19 volt. Kok kamu jadinya ngetesnya itu pada 19,1 volt? Seluruh laptop itu mengizinkan kurang lebih sekitar 5% dari tegangan yang dia butuhkan. Dan kalau misalnya saya cek dari charger aslinya itu, hasilnya itu adalah 19,24 volt. Jadi lebih dari yang kita buat. Jadi kalau menurut saya ini gak masalah, aman. Dan bisa dilihat juga, ini charging. Oh ya, mungkin tadi nggak kelihatan. Nah, ini charging. Nah, kamu mungkin bingung. Gimana sih chargingnya itu bagus atau enggak? Nah, akan lanjutkan dengan cek bagaimana supply-nya dari ampere dan pengaruhnya kepada tegangannya. Jadi ini kita bisa gunakan. Ini adalah alatnya namanya Ruideng TC64 yang digunakan untuk memantau tegangan dan arus yang dihasilkan oleh port Type-C. Jadi kita bisa cabut dulu chargernya. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya nggak ada load sama sekali, itu 0,03 ampere. Sekarang kita sambungkan kepada laptop, kita lihat bagaimana loadnya. Bisa dilihat sekarang loadnya itu meningkat jadi sekitar 1,1 ampere. Dengan laptopnya itu idle, tidak ada aktivitas. Nah, sekarang kalau misalnya laptopnya kita tampilkan sebuah load. Nah, ini kita sekarang bisa lihat pada saat memiliki load yang cukup besar. Ini kita bisa lihat dia itu membutuhkan sekitar 1,4 ampere. Dengan hasil akhirnya itu 28 watt. Sedangkan daya yang bisa maksimum dikeluarkan oleh charger original adalah 33 watt. Emang biasanya itu adalah input maksimum yang dibutuhkan oleh laptop itu nggak mungkin melebihi atau menyamakan terhadap supply yang bisa diberikan oleh adaptor tersebut. Kita bisa lihat dengan 33 watt, dia sebenarnya menarik sekitar 27 watt aja. Kita bisa lihat juga bahwa sekarang sudah menaik. Tunggu sebentar. Sekarang persentasenya tersebut, kalau kalian bisa lihat, sudah naik dari 77% apa sebelumnya, sekarang sudah 80%. Ini emang menyuplai, kita bisa lihat tuh, ketika kita nyalakan videonya, maka akan naik. Nah, oke. Ini sekarang sudah dibuktikan bahwa chargernya berjalan dengan baik, nggak ada masalah. Ada tambah-tambahan terakhir aja. Oke, gue sangat rekomen dengan powerbank ini. Powerbank ini adalah Xiaomi Mi Pro 3 2000 mAh. Dia bisa menghasilkan output 45 watt dari Type-C-nya, bisa input 45 watt dengan harga kurang lebih 280.000. Menurut gue ini sangat mantep lah. Kedua sebenarnya gue rekomen ini. Kalau misalnya lu punya laptopnya itu yang lumayan tinggi, bukan cuman kayak laptop gue 30 watt, cuma laptop gue kan cuma 35 watt, dia bilang maksimumnya. Kalau misalnya laptop lu butuh 60 watt, 90 watt, gue sangat nyaranin pakai yang ini. Ini sebenarnya sangat overkill. Tapi kalau misalnya lu mau butuh yang lebih kecil, lu bisa beli yang XL4015. Dia itu kapasitasnya lebih rendah, tapi dia lebih kecil. Kelemahannya satu lagi adalah dia harus disolder. Jadi kalau misalnya lu bisa solder, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya lu nggak bisa solder, mungkin lebih baik pakai yang ini aja.
Yang lain adalah kalau menurut gue sih kabel Type-C-nya terserah lo bisa beli apaan aja, yang penting lumayan berkualitas. Kalau ini yang gue pakai adalah Baseus yang panjang 1 meter dengan kapasitas maksimum 60 watt. Menurut gue sangat cukup lah untuk power bank ini, gak masalah. Ada juga yang bisa mendukung 100 watt. Jadi kalau misalnya lo beli yang power bank yang mungkin bagus banget, bisa output 100 watt, lo harus butuh kabel yang bisa 100 watt. Kalau yang Ruideng TC64 ini sebenarnya nggak perlu lo beli, karena ini cuma pengen buat buktiin aja, pengen ngeliat ampere keluarnya. Kalau kabel ini sebenarnya lo nggak harus ambil dari adapter lo bisa beli aja kabelnya dengan barrel jack yang sesuai sama lo. Ini nggak masalah, lo bisa beli, nggak terlalu mahal, mungkin cuma 40 ribuan. Ini dibeli sekitar 40 ribuan juga. Jadi yang penting, yang sedikit mahalnya sebenarnya power bank, power delivery-nya. Seingat gue ada juga Baseus yang bisa ngeluarin 45 watt, tapi harganya sedikit lebih mahal. Kalau menurut gue mendingan yang Xiaomi aja. Ini cukup murah. Jadi begitu deh. Lanjut sekarang ke kesimpulan. Kesimpulannya apa sih dari proyek ini? Pertama, lo bisa ngecas laptop lo dengan power bank. Kedua, kalau lo mau ngecas laptop lo dengan power bank, lo harus tahu tegangan yang dibutuhkan oleh laptop lo dan arus yang dibutuhkan oleh laptop lo. Dan kemudian menentukan power bank yang dapat memberikan daya lebih dari yang dibutuhkan oleh laptop kamu. Dan yang terpenting adalah selalu berhati-hati dan memastikan sambungan dan tegangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh laptop Anda. Sekian dari video ini, mohon like, subscribe, dan kalau misalnya ada saran, komentar, maupun pertanyaan, dapat kamu tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton video ini. See you next time.